Calon Tumbal Pesugihan, Part 50, Tubuh Manusia yang Menjadi Wadah. Pemandangan mengerikan terlihat dengan sangat jelas di depan mata semua orang ketika pintu kamar itu terbuka. Sosok Zifan yang disebut-sebut oleh Xian terlihat duduk di atas sebuah kursi roda dengan wajah yang membiru, kedua mata terbelalak ke atas tanpa berkedip, dan juga sebuah tulisan di dahinya yang terlihat seperti aksara kuno. Semua orang menatap ke arah Dinda yang saat itu terlihat sangat marah hingga mengepalkan kedua tangannya erat-erat. "Kurang ajar," geram Dinda. "Kenapa Din?" tanya Rini, sedikit gemetar. "Siapa yang lo maksud kurang ajar itu? Apakah si..." "Iya," potong Dinda dengan cepat. "Manusia laknat itu yang gue maksud. Gue belum paham sama sekali dengan situasi ini, Din. Kalau bisa, lo jelasinlah dulu sebelum kita melakukan sesuatu," pinta Kira. "Iya, Din, lebih baik jelasin dulu, baru setelah itu kita ambil tindakan. Kita belum pernah menghadapi kasus yang modelnya kayak begini, jadi kita benar-benar nggak paham." Fira setuju dengan permintaan Kira. Satu Dinda menatap ke arah Xian yang masih berdiri dengan tenang di dekat pintu kamar itu. "Orang tua kalian mana?" tanya Dinda. "Ada. Ibu dan bapakku ada di kamar mereka," jawab Xian. "Mereka tahu kalau ada yang datang. Kenapa tidak menyambut seperti orang normal pada umumnya?" tanya Kira. Xian kini menatap ke arah Kira dan tampak sedang memikirkan bagaimana cara memberikan jawaban yang tepat. "Tadi aku sempat bilang kan, bahwa biasanya reaksi yang didapatkan oleh orang yang masuk ke rumah ini akan berbeda-beda. Kalau terasa panas, biasanya karena Zifan merasa tidak nyaman dengan orang yang datang. Tapi kalau terasa dingin, berarti Zifan merasa udah menantikan orang yang datang. Jadi kalau boleh jujur, kalian bukan orang pertama yang datang ke sini untuk menyembuhkan Zifan. Udah banyak yang datang ke sini dan pada akhirnya menyerah setelah melihat kondisi yang Zifan alami. Maka dari itu, bapak dan ibu saya tidak terlalu mau ambil pusing jika ada lagi yang datang ke rumah ini untuk mencoba menyembuhkan Zifan. Kami udah pasrah dengan keadaannya yang tidak pernah berubah setelah bertahun-tahun berlalu," jelas Xian dengan jujur. "Kalau boleh aku meralat, kedatangan kami ke sini bukan untuk menyembuhkan adikmu. Adikmu tidak sakit, yang sakit itu justru orang yang membuatnya menjadi seperti saat ini. Sakit jiwa orang itu, karena dia berani menjadikan tubuh manusia hidup sebagai wadah penyimpan syarat penumbalan," ujar Kalin secara belak-belakan. Mendengar hal itu, Xian pun langsung mengerenyitkan keningnya secara tiba-tiba. Pria itu tampak kaget dan tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kalin. Kira, Fira, dan Yusuf kini beralih menatap ke arah Kalin. "Hah, jadi wadah penyimpanan syarat penumbalan yang tersimpan di rumah ini ada pada tubuhnya Zifan?" Fira tampak kaget setengah mati. Kalin pun mengangguk sambil menatap ke arah Dinda. "Cuma ada satu cara untuk bisa membuat tubuh Zifan terlepas dan tak lagi menjadi wadah penyimpanan syarat penumbalan itu. Tapi harus ada yang memastikan kalau Roy tidak akan segera pulang dari restorannya. Kita akan membutuhkan waktu yang lumayan lama dalam proses pelepasan itu," ujar Dinda dengan tatapan yang belum beralih dari sosok Zifan. "Tunggu dulu," Xian membuat semua orang kembali menatapnya. "Siapa tadi kamu bilang?" Roy yang membuat adikku menjadi wadah syarat penumbalan?" Ekspresi Xian tampak sangat terkejut saat itu. Yusuf meminta Kalin melepaskan tangannya, agar ia bisa beranjak ke sisi Xian. Kalin pun melepaskannya, karena menurutnya saat itu mereka belum berada pada waktu yang sulit. Itu benar, Roy adalah orang yang melakukan pesugihan. Dia meletakkan syarat penumbalan di dalam rumah salah satu
satu orang kaya yang diinginkannya, sehingga orang itu biasanya akan meninggal tidak wajar dan mendadak, serta keluarganya yang tadinya kaya atau berkecukupan akan langsung mengalami kemerosotan ekonomi. Kekayaan orang yang diincarnya berpindah ke tangan Roy setelah makhluk peliharaannya menghisap seluruh energi dari diri tumbalnya, jelas Yusuf. Kalau boleh tahu, dari mana kamu mengenal Roy? Tampaknya kamu tidak merasa asing dengan Roy, Kira menyelidik. Roy itu dulunya kerja di sini. Dia dibawa oleh bapakku dari Sumatera Barat setelah bapakku pensiun. Dulu bapakku sering bolak-balik dari Sumatera Barat ke sini selama masih kerja di sana. Tapi setelah pensiun, dia akhirnya memutuskan menetap di sini. Roy ikut dengan bapak saat itu. Dia kerja di sini sebagai tukang kebun. Lalu pada suatu waktu mendadak Roy meminta berhenti kerja karena akan menikahi seorang wanita yang tinggal di Cijanur. Dia katanya baru aja menerima warisan dari orang tuanya di Sumatera Barat sehingga bisa meminang wanita itu, jelas Zian. Itu bohong, sanggah Yusuf dengan cepat. Dia enggak menerima warisan apapun dari orang tuanya. Dia menumbalkan keluarga mamang saya, hingga bibi saya meninggal dunia mendadak waktu itu. Sekarang keluarga mamang saya udah baik-baik aja, setelah Teh Dinda menghancurkan wadah syarat penumbalan yang Roy tanam pada salah satu tiang warung punya mamang saya. Zian pun kini menatap ke arah Zifan yang masih tetap tak bergerak di tempatnya. Kedua matanya berkaca-kaca dan kedua tangannya mengepal begitu erat. Boleh tahu, bagaimana awalnya kondisi Zifan hingga jadi seperti saat ini? Tanya Vira. Zian pun mengangguk pelan. Hari itu dia baru pulang sekolah. Dia memang sedang merasa capek dan ingin sekali beristirahat. Sayangnya, saat itu Roy sedang datang ke rumah ini dan diminta oleh bapak membantu memasang tiang penyangga kanopi yang baru. Zifan akhirnya jadi tidak bisa beristirahat karena terus mendengar suara bising di luar rumah. Zifan keluar dari kamarnya dan berjalan menuju halaman depan. Bapak baru aja masuk untuk minum air putih. Entah apa yang terjadi, Roy kemudian berteriak memanggil kami yang ada di dalam rumah karena Zifan tiba-tiba saja mengalami kejang. Begitulah yang terjadi, dan sampai saat ini tidak ada yang pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Hanya Roy dan Zifan yang tahu detailnya. Dinda pun segera menarik Rini yang sejak tadi merangkul lengannya untuk mendekat pada Zifan di dalam kamar tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi ta'ammatil lati la yujawizuhuna abarun wa fajirun min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma yaruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yahruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahari wa min syarri tawarikil laili wa min syarri kulli tarimin ila tarikan yatruku bihairin. Ya Rahman, bisik Dinda, kuat dan tegas. Dinda meniup tangan kanannya lalu menyapu wajah Zifan dari secara merata. Zian memperhatikan apa yang dilakukan oleh Dinda, dan tak lama kemudian atap rumah itu bergetar selama beberapa saat seakan ada sesuatu di atas sana yang mulai hancur. Itu adalah landasan tempat makhluk peliharaan Roy saat akan menghisap energi dari seluruh penghuni rumah ini setiap malamnya, ujar Kalin. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.